Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Rizal Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang logistik dan rantai pasok yang di PT Pelajar Tunggal Nasional Sukabumi. Di mana saya kasus nyata ini diambil dari referensi jurnal, yaitu analisis penerapan sistem pengendalian persediaan bahan baku pada PT Fajar Tunggal Nasional Sukabumi. Di mana perusahaan ini ialah perusahaan manufaktur pakaian yang memproduksi berdasarkan pesanan dari Shinwon Corporation. Hmm. Lalu apa sih bentuk logistik dan SCM dalam perusahaan ini? PT Fajar Tunggal Nasional menerapkan supply chain management dengan sistem make to order. Artinya seluruh produksi mengikuti pesanan dari vendor luar negeri. Lalu aktivitas logistik meliputi pengiriman bahan baku oleh vendor, distribusi internal bahan baku ke bagian produksi, pengiriman produk jadi ke vendor, dan penerimaan pemeriksaan bahan baku oleh tim gudang atau dan QC. Lalu apa sih sistem logistik yang digunakan? Ialah menggunakan terkomputerisasi dengan EICC untuk memantau aliran bahan baku dan status produksi secara real time. Lalu warehouse management yang digunakan ialah setiap bahan baku yang datang diperiksa oleh quality control sebelum disimpan di rak sesuai kode barang. Lalu pencatatan dilakukan dalam sistem EICC serta kartu persediaan dan kartu gudang. Metode pencatatan menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Lalu memastikan bahan baku yang masuk lebih awal digunakan terlebih dahulu agar tidak kadaluarsa atau rusak. Adapun dokumen yang digunakan ialah yang pertama adalah formulir penerimaan bahan baku, formulir permintaan bahan baku, surat jalan, lalu laporan keluar masuk barang. Lalu inventory manajemen dan pengendalian stok pada PT ini adalah sistem pengendalian internal sudah cukup baik, namun eh, belum sepenuhnya efektif. Masih ada selisih antara data, sistem, dan fisik gudang. Metode kontrol stok ialah yang digunakan ialah stok opname dilakukan secara periodik. Sistem IICC digunakan untuk mencatat setiap mutasi bahan baku. Dan terakhir ada fungsi gudang, produksi, akuntansi terlibat dalam pengawasan. Masalah yang ditemukan ialah perangkapan fungsi antara gudang dan penerimaan. Tidak semua dokumen lengkap, yang contohnya adalah kartu perhitungan fisik. Dan terakhir tidak ada rotasi jabatan atau satuan pengawasan internal, yaitu SPI. Di mana di sini juga ada contoh data stoknya. Ialah contohnya adalah kain kartun. Di sini jumlah awalnya adalah 5 yard. Pemakaiannya adalah 3,2, sisa akhirnya adalah 1,8, dan menggunakan metode FIFO. Lalu yang terakhir adalah storage dan layout warehouse. Layout gudang pada PT Fajar Tunggal Nasional Sukabumi dibuat teratur agar penyimpanan dan distribusi bahan baku berjalan dengan lancar. Gudang dibagi menjadi 4 area utama, yaitu yang pertama adalah penerimaan bahan baku, kedua rak penyimpanan utama, yang ketiga adalah area bahan rusak atau retur, dan yang terakhir ada area pengeluaran ke produksi. Lalu alur barang yang dibuat yaitu satu arah dengan jalur forklift dan berjalan kaki terpisah untuk keamanan. Lalu setiap rak diberikan label dan barcode agar stok mudah dilacak dan kegiatan gudang lebih efisien. Dari studi kasus ini bisa disimpulkan bahwa penerapan logistik dan manajemen gudang di PT Fajar Tunggal Nasional sudah baik dan cukup terintegrasi secara digital. Namun masih perlu perbaikan dan sistem pengawasan yang lengkap dan juga kelengkapan dokumen agar pengendalian stok semakin akurat. Dan sekian presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.